Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam wa ala wasfiyah khususan dari Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra wa jami'al muslimin wa fura'ihim wa tashaqqu rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim yahmilna bi hidayatihim fi dunya wal akhirah wa anna Allaha al-karim qawiyyan 'alimun hakim wa taslim 'ala Allahi wa 'ala al-'afiyati kamilatan wa tawfiqan wal istiqamah wa al-umur bi ta'atillah wa rasulih alhamdulillah wa wafati alaihi innahu arhamur rahimin wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa ghina 'anil nas wa kullu niyatin salihah wa hawla nabi sallallahu alaihi wa sallam wa rizqan yashkuru lahu al-fatihah billahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها سلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات رضواني عليها وامدنا بالاسرار وابعدنا عليها. اللهم صل وسلم على زوجها الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعلي درجاتها في الجنه وانفعنا باسرارها وانوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والاخره وانفعنا وعن جميع اخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والامراض والافات والآحاد والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الفتوح والغنى والرسوخ وتوبة النصوح وصلح شأن الظاهر وباطن في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بشر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'iha Khadijah wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi asyrati sayyidil mursalin. Khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'asati rasul rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para syaraib, para dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf dan juga Habib Yusuf Hashim. Kita doakan para habaib kita mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatan oleh Allah badan, diberikan kesehatan dan keafiatan zahir dan batin, dan dikabulkan oleh Allah segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita muliakan, kita hormati alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita membaca manaqib, mengadakan pembacaan manaqib bulanan, yaitu manaqib daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan manaqib ini, mudah-mudahan turun rahmatnya Allah ke kampung kita, di majlis kita, dalam jamaah kita. Mudah-mudahan turunnya rahmat daripada Allah, berkat daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga mudah-mudahan semua yang berhadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa berhadir, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah kita semertaan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bermula ini adalah sebahagian daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan yang adil mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bermula Sayyidah Khadijah, beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah, dan beliau adalah keturunan daripada kaum Quraisy yang dihormati. Dan beliau juga adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad dan diberi gelar dengan Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Maka dengan gembira diterimalah tawaran tersebut oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan Siti Khadijah habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambutlah oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan beliau dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi kepada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah awan yang selalu menaungi selama dalam perjalanan, onta yang selalu tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah, dinaungi oleh 2 orang malaikat, batu kerikil yang lunak di bawah telapak kaki baginda Nabi, dan batu-batuan dan pohon-pohonan memberi salam kepada beliau. Maka setelah mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Nah, jadi Siti Khadijah ini dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya itu adalah melewat perdagangan. Jadi Siti Khadijah ini, Sidin adalah seorang pedagang. Jadi pedagang itu termasuk daripada gawian Siti Khadijah, gawian orang mulia, gawian juga termasuk gawian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ujar Nabi di hadis itu, tis'atu a'syar rizqi fit tijarah, dan Nabi 9 daripada 1/10 rezeki itu adalah Allah letakkan dalam berdagang. Jadi berdagang itu termasuk daripada usaha atau gawian yang paling banyak mendapatkan jatah, mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki itu kita jumlahkan 100, maka 9-nya itu adalah diberikan Allah untuk usaha berdagang. Jadi usaha di dunia ini banyak usaha-usaha yang halal. Ada berumah, berkebun, mayuak, macam-macam. Nah, tapi diberikan Allah rezeki itu, Allah letakkan 9-nya itu ada pada usaha berdagang. Nah, jadi termasuk baginda Nabi kita Muhammad juga, beliau adalah dahulunya seorang pedagang. Jadi Nabi kita Muhammad itu dahulu selain berdagang, dia juga pernah menggembala kambing. Bahkan Nabi di hadis itu
tidaklah diutus seorang rasul ataupun nabi kecuali pernah yang namanya menggembala kambing. Nabi Muhammad dulu adalah menggembala kambing saja. Nah, tapi sidin itu menguakan kambing murah. Setiap hari itu Nabi Muhammad ketika aku menggembala kambing itu diupah ketika itu adalah 2 kirat. Sekirat itu kalau kita rupiahkan kurang lebih 75.000 rupiah. Jadi 2 kirat itu seharinya upah Nabi berhari 150.000 rupiah. Itu Nabi Muhammad, beliau dulu menggembalakan kambing orang. Dan juga usaha sidin selain itu juga adalah membawa dagangan Siti Khadijah. Nah, jadi Siti Khadijah ini Allah kumpulkan dengan Nabi melewat usaha berdagang. Nah, jadi setelah itu Siti Khadijah menawarkanlah kepada Nabi Muhammad dagangan sidin. Akhirnya diterimalah oleh Nabi Muhammad dagangan Siti Khadijah dan berangkat Nabi Muhammad ke Syam. Nah, di Syam itu semua dagangan Siti Khadijah berataan habis. Bahkan untung yang diperkirakan oleh Siti Khadijah itu melebihi daripada untung perkiraan Siti Khadijah. Nah, mungkin perkiraan Siti Khadijah anggaplah misalnya 100 juta ujungnya umpama, ternyata yang didapat oleh Nabi Muhammad adalah lebih daripada itu. Karena Nabi Muhammad ini berdagang sidin itu kada pernah mendustai orang, kada pernah ingkar janji. Jadi kalau ada orang umpama hendak memesan barang ini dan datang itu sesuai barang pesanan, kada pernah Nabi Muhammad itu orang memesan barang ternyata yang datang itu barangnya lebih uyuh daripada yang dipesan, kada pernah Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi Muhammad itu berdagang sidin itu dikisahkan sidin berapa modalnya, berapa ujungan yang Nabi ambil sidin. Ujar Nabi ini modalnya sekian, apabila hendak menukar silakan, namun kada menukar kada bapak. Nah, jadi ketika orang mendengar ucapan Nabi Muhammad itu orang yang jujur dan beliau adalah orang yang memang mengucapkan secara terang-terangan modal usaha sidin tadi, akhirnya orang baik lawan Nabi Muhammad dan bahkan diberi lebih daripada ujungan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad kembali ke Mekah, Siti Khadijah mendengar bahwa dagangan sidin itu habis berataan. Ditambah pulang cerita dari kawannya Nabi Muhammad yang berdagang ke Syam ini, utusan di Siti Khadijah yang pengarang Maisarah ini. Ujar Maisarah, ketika aku mengawali Muhammad ke Syam itu banyak keajaiban yang aku lihat. Awan kemanapun Nabi Muhammad berjalan selalu mengiringi Nabi Muhammad. Kemudian kerikil-kerikil lunak di bawah telapak kaki Nabi Muhammad. Dan aku pun kata Maisarah merasakan daripada kerikil tersebut lunak di bawah telapak kakiku berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Kemudian pulang batu-batuan, pohon-pohonan setiap kami lewat itu kata Maisarah, aku mendengar dengan jelas mereka batu-batuan, pohon-pohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, imbah mendengar cerita itu, yang tadinya Siti Khadijah sudah ada cinta lawan Nabi Muhammad, melihat kejujurannya Nabi Muhammad, mendengar kisah yang luar biasa tadi, akhirnya bertambah cinta Siti Khadijah lawan Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya apa? Kita ini apabila hendak cinta kepada Nabi, hendak cinta kepada ulama aulia Allah, maka banyaki membaca sejarah Nabi, membaca sejarah aulia Allah, membaca sejarah orang-orang saleh. Buktinya sudah Siti Khadijah ini berkat beliau mendengar kisah Nabi Muhammad, mendengar tentang kabar Nabi Muhammad, sidin akhirnya jatuh cinta lawan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu berangkatlah Siti Khadijah kemudian menyuruh pembantunya yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Nabi. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin? Maka dijawablah oleh baginda, aku tidak memiliki apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Maka dijawablah oleh baginda, siapakah orang itu? Berkata Nafisah, dia adalah Khadijah. Dijawablah oleh baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah itu seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Akhirnya Nabi kita Muhammad musyawarahlah dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Khairul Bariyah. Nah, jadi ketika itu Siti Khadijah menyuruh utusan nambaran Nafisah.
Nabisah ini perempuan, kalau Maisarah tadi laki-laki. Nah, dikatakan si Nabisah ini ketika mendatangkan si Siti Khadijah tadi, si dia berada di balik tirai. Karena Nabi Muhammad tuh kada hakon si dia tuh kepandiran langsung keluar babinya berhadapan tuh kada hakon. Nah, makanya ketika Nabisah ini mendatangkan daripada permintaan Siti Khadijah, si dia berada di balik tirai menyampaikan daripada pesan Siti Khadijah. Dalam riwayat lain dikatakan Siti Khadijah itu langsung datang lawan Nabi Muhammad, datang langsung lawan Nabi Muhammad dengan diri beliau sendiri, dan beliau mengatakan, "Inni qad raghibtu fika liqarabatika," kata beliau, "sesungguhnya aku ini senang kepadamu, sayang kepadamu karena kita ada hubungan kekerabatan, ada hubungan keluarga." Artinya ucapan Siti Khadijah itu menunjukkan beliau adalah orang yang ada ikatan, ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa ucapan Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Nabisah, "Wahai baginda, apakah yang membuat pian kada hakon kawin?" Ucapan Nabi Muhammad ketika itu, "Aku," kata Nabi Muhammad, "tidak memiliki apa-apa." Coba Nabi Muhammad ini sidin kada bisin apa-apa. Jujur Nabi Muhammad kada bisin apa-apa. Dan Nabi Muhammad hendak kayak biasa kita tuh kawin, cuma duitnya kada ada. Atau hendak kayak kawin misalnya umpamanya duitnya ada tapi biniannya kada ada. Nah, itu kan berarti belum mampu juga deh. Negara mampu itu orangnya sehat, kemudian pulang apalagi duitnya ada, pembiniannya ada, nah, baru dikatakan apa? Mampu. Nah, lalu Nabi Muhammad ini sidin seorang pemimpin Nabi dan Rasul, seorang yang mulia di sisi Allah, tapi beliau kada bisa apa-apa. Nah, beliau itu bukannya orang yang malas begawi, ada orang memandang Nabi itu dia orang yang susah karena beliau koler begawi. Nah, itu ucapan yang luar biasa. Dasar pintar lalu mengucapkan itu. Jadi Nabi Muhammad itu beliau tidak memiliki harta benda dunia karena beliau memang kada hendak lawan dunia. Siti Aisyah mengatakan seandainya Nabi itu bergeretek di hati hendak dunia, maka dunia itu menyasar lawan Nabi Muhammad datang. Bergeretek di hatinya belum Nabi Muhammad berdoa angkat tangan meminta lawan Allah, nah, maka pasti dunia itu bersarah lawan Nabi Muhammad. Bahkan ketika ditawari oleh gunung-gunung kan, Nabi Muhammad hendak biar wahai Nabi ulun ini, nah kami gunung ini jadi emas sedikit. Tapi Nabi Muhammad ucapan sijil kada. Kata beliau mengatakan, cukuplah dunia ini sebagai harta bagi orang yang tidak bisa harta, dan cukuplah dunia ini menjadi rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Nabi Muhammad beliau menolak tawaran daripada gunung yang menawarkan diri menjadi emas. Nah, jadi Nabi Muhammad itu memang di hadis ini kada ada sedikit pun hendak dunia itu kada ada. Nah, makanya sidin kada hendak bermewah-mewah, bermegah-megah dalam dunia. Dan itu pun walaupun beliau kada hendak lawan dunia itu datang lawan Nabi Muhammad, menyasar lawan Nabi Muhammad, tapi ibadah datang sampai kepada tangan Nabi Muhammad, habis dibagikan oleh Nabi Muhammad harta dunia tadi. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad musyawarah dengan paman-paman beliau. Akhirnya paman-paman Nabi Muhammad menyetujuilah perkawinan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Siti Khadijah ini termasuk daripada perempuan yang luar biasa pengorbanan sidin lawan Nabi Muhammad. Sebelum kawin lawan Nabi Muhammad, sidinnya orang yang paling penyugihnya di kota Makkah. 2/3 kekayaan kota Makkah itu milik Siti Khadijah. Jika kita di Makkah nih duit 300 miliar, nah 200 miliarnya itu adalah milik daripada Siti Khadijah. 100 miliarnya itu ampun orang Makkah berataan. Sugihnya luar biasa, tapi imbah kawin lawan Nabi Muhammad dijulung sidin, harta sidin, dimodalkan sidin gasa Nabi Muhammad berdakwah. Jadi salah satu modal Nabi Muhammad berdakwah ketika itu adalah milik daripada harta Siti Khadijah. Nukar kuda, gasan berperang, nukar apalagi baju besi, baju baja, gasan pedang, gasan berperang, modal daripada harta Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini orang yang pemurah, nang menerima ini pulang Nabi Muhammad orangnya amanah. Ya harus itu apabila hendak bujur-bujur sempurna, maka nang dijulung ini orangnya amanah, nang memberi ini pula orangnya pemurah. Bahkan dia Siti Khadijah tuh hari menjulung lawan orang nang kada amanah. Nabi Muhammad apa deh bisa dibawa kawin bandaranya kalau kita banyak kereta, tapi Nabi Muhammad orangnya amanah. Semua harta Siti Khadijah itu berataan digunakan Nabi Muhammad untuk berdakwah agama Islam.
Jadi pada pahalanya namun sampai di sini ini menjulung duit jasa Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang menjulung kepada ulama aja adalah dalam riwayat itu orang tuh bersedekah memberi kepada ulama, kepada orang yang alim fikih, itu pahalanya kalipat gandanya adalah 900.000 kalipat gandanya. Jadi tingkatan sedekah itu macam-macam. Ada yang satu sedekah dibalas 10. Itu bersedekahnya kepada orang yang sehat. Kita memberi orang yang sehat, orang yang mampu kita beri, itu pahalanya 1 dibalas 10. Kalau kita memberi kepada orang yang dapat musibah, itu pahalanya 1 dibalas 90. Nah, kemudian apabila kita bersedekah kepada kerabat kita atau keluarga kita yang kada mampu, itu pahalanya adalah 100.000. Pahalanya 100.000. Dan apabila kita bersedekah kepada orang tua kita, itu pahalanya adalah kepada kerabatnya 90.000, kepada orang tua pahalanya 100.000. Dan apabila bersedekahnya itu kepada ulama, nah maka pahalanya ada 900.000. Satu sedekah dibalas menjadi 900.000 kali lipat banyaknya. Apalagi yang dijulung sedekah, dijulung harta ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling amanah. Tidak ada orang yang paling amanah di muka bumi dan di langit itu kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi dalam hadis, "Wallah inni la aminun fis sama wa aminun fil ardi." Demi Allah kata Nabi, sesungguhnya aku ini orang yang paling amanah di bumi dan orang yang paling amanah di langit. Nah, kemudian Siti Khadijah di antara keistimewaan beliau adalah beliau ini termasuk daripada orang yang keturunannya itu terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar dengan Sayyidatul Tahirah, dan masyhurlah beliau dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada datunya Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kalau kita lihat jumlah nasab Nabi ini sampai ke Qusay lah, dengan Siti Khadijah sampai Qusay ini yang lebih dekat itu Siti Khadijah sebenarnya. Jadi kalau dari segi nasab, yang parah yang tertinggi adalah Siti Khadijah. Nah, tertinggi terbanyak yang terdikit kita udah masuk sampai aja kan. Jadi lebih dekat Siti Khadijah sampai kepada Qusay. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah, beliau termasuk daripada ahlul darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Jadi Siti Khadijah ini termasuk daripada waliyatullah, wali perempuan yang diberi makam yaitu ahlul darak. Ahlul darak ini apabila dipanggil nama Sidin, ditawasuli nama beliau, nah maka hadir rohani Sidin. Dan bagi kita yang kadang melihat benar itu kadang melihat rohani Sidin hadir, padahal Sidin ini setiap dipanggil nama Sidin hadir, Siti Khadijah. Itu bukan orang-orang yang ahlul darak. Makanya di antara guru-guru kita itu ada biasanya yang sebelum memulai pengajian, sebelum memulai majelis itu biasanya memberi salam ataupun memberi bahasa kita itu mengizin lawan buat ahlul darak. Dusturakum ya ahlul darak. Ya kan, dustur itu bahasa kita mohon izin, mohon izin ataupun mohon izin, minta apa namanya, supaya ibadat lawan buat orang-orang ahlul darak. Karena ahlul darak ini banyak di antara kita itu wali-wali itu yang ada di sekitar kita, cuma kita ada melihat rohaninya. Nah, makanya kita bagus beradab berizin lawan orang-orang ahlul darak. Nah, termasuk Siti Khadijah. Nah, dan adalah Siti Khadijah ini keistimewaan beliau mendapatkan ucapan dan kiriman salam langsung daripada Allah dan dari malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar daripada Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai ataupun istana yang terbuat daripada mutiara. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah, beliau sangatlah dicintai oleh Rasulullah, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi cinta kepada Khadijah, dan aku cinta kepada siapapun yang cinta dengan Siti Khadijah. Nah, mungkin salah satu di antara bukti kita cinta lawan Siti Khadijah ini kita baca manaqib Sidin saban bulan. Alhamdulillah mulai tahun 2015 kita mengamalkan manaqib Sidin saban bulan sampai hari ini. Berarti sudah hampir 7 tahunan lah kita mengamalkan manaqib Siti Khadijah. Inilah barisan sudah tambah 3 kali kita putarannya. Alhamdulillah kita diberikan Allah
taufik hidayah masih kawal menyambung membaca manaqib Siti Khadijah. Nah, jadi siapa yang cinta lawan Siti Khadijah, wajah Nabi, nah maka aku cinta lawan orang tersebut. Jadi mungkin kita misalnya hendak mendapatkan cinta Nabi Muhammad yang cinta lawan kita, cuman cinta yang memang ucapan langsung daripada Nabi Muhammad. Salah satu jalannya adalah kita cintai orang yang cinta lawan cintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Apabila kita cinta dengan Siti Khadijah, nah maka otomatis kita akan mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keistimewaan Siti Khadijah, ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghiburnya dan memberi makanannya buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebahagian daripada keistimewaan beliau. Kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau ini tidak dapat dihitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Jadi suatu kaidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Siti Khadijah pada ketika tanggal awalnya, tanggal 11 Ramadan atau tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Nah, malam ini pas kita malam ke-11 bulan Arab, malam 11 Sya'ban. Nah, insyaallah nanti malam 11 Ramadan ini kita nanti haul gananya. Nah, insyaallah mungkin ada Ramadan kita menyembelih kambing insyaallah. Karena di antara keistimewaan yang luar biasa juga, apabila awal orang tulisannya mahal di Siti Khadijah menyembelih kambing. Bagaimana bisa burunya nyala kambingnya gitu ya orang. Mencoba berataan kita bagi ya orang. Nah itu bagus benar untuk kawan ya, kita menyembelih kambing kita mudah-mudahan ya bulan puasa nih. 11 bulan Ramadan. Nah jadi ya, ulama mengatakan siapa membaca manaqib Siti Khadijah 1 bulan sekali atau setahun sekali, nah maka Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya oleh Allah dengan tidak disangka-sangka. Apabila dia seorang yang berniaga ataupun berdagang, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Apabila dia seorang yang berpangkat dunia maupun pangkat akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila dia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka bacalah manaqib. Kemudian kalau dia puasa menyembelih kambing dan kemudian dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Siti Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar segala hutangnya dan disampaikan oleh Allah segala hajatnya, hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barataan dengan berkat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan kabul hajat barataan dunia akhirat, mudah-mudahan berkat Siti Khadijah mudah terkumpul barataan dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Sayyidah Khadijah, mudah kita diwafatkan berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga dengan hisab. Al-Najiyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta